Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selamat datang ke dalam ibadah online tanggal 17 Mei 2020 ini. Nah, sebentar kita akan memulai ibadah kita, ibadah online kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita akan membaca Mazmur bersama-sama. Silakan. Yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan Mazmur 145 ayat 1 sampai 21 dengan judul berikut, Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Aku hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan yang agung dan perbuatan-perbuatan yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimakmurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitakan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kepada semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan tetap segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan penjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus buat pada hari ini Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk ibadah ya Tuhan, dalam ibadah online ini ya Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan, pada ibadah ini ya Tuhan, kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa hidup kami ya Tuhan, ibadah kami ya Tuhan hanyalah untukmu ya Tuhan. Beban-beban hidup kami ya Tuhan, keadaan yang menghimpit kami ya Tuhan, tidak akan mematahkan semangat kami untuk memuji dan menyembahmu ya Tuhan. Biarkan Tuhan lewat ibadah ini ya Tuhan, kami boleh mendapatkan sebuah pegangan baru ya Tuhan, menguatkan kami ya Tuhan untuk menghadapi ya Tuhan apapun di depan kami ke depan Yesus. Biar kami serahkan hidup kami kepadamu saja ya Tuhan. Inilah kami, inilah ibadah kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kembali kita akan ibadah pada hari ini. Nah, ini kami akan menyanyikan sebuah lagu yang lama sekali, tapi dinyanyikan oleh anak-anak.
Nah, lagu ini simple banget tapi sangat mengenang buat saya, membekas buat saya. Kenapa? Karena di lagu ini benar-benar ngajarin kita buat apa sih kita takut kalau Tuhan itu adalah pencipta kita. Tuhan itu yang menciptakan burung-burung, Tuhan itu menciptakan bunga-bunga di baku, dan mereka semua dipelihara oleh Tuhan. Mari kita bawakan pujian ini. Bisa terbang tinggi bagai Raja Wali. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Allah ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu,
dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini kami, hidup kami Yesus, di tengah himpitan hidup ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, Kau adalah Tuhan kami Yesus. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu hati kami berat Tuhan, hati kami rindu akan Engkau. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
yang kami butuhkan Tuhan. Mungkin saat ini keadaan ini Corona menghantam kami begitu hancurnya ya Tuhan. Tapi kami tahu Engkau adalah Bapa yang sungguh gak pernah meninggalkan kami sekalipun. Karena kami percaya ya Tuhan, karena kami mau menyerahkan segala hidup kami kepadamu ya Tuhan. Lebih dari nafas kami ya Tuhan, lebih dari apapun ya Tuhan, lebih dari pekerjaan kami ya Tuhan. Karena kami mau serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kebahagiaan kami, kesedihan kami ya Tuhan, masa depan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu Yesus. Karena hanya Engkau yang mengerti Yesus. Engkau yang mengerti Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya mujizat menjadi nyata. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur hari ini Bapa, Engkau telah kumpulkan kami bersama-sama dalam kesatuan hati. Kami memang berada di tempat yang berbeda seorang dengan yang lain, tetapi kami percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu bahwa kami akan beribadah bukan di tempat ini atau di tempat sana, di gunung ini atau di gunung sana, tetapi kami datang sujud menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya oleh karena roh-Mu Tuhan, hari ini pun di mana kami berada, kami naikkan. Dan terutama firman-Mu Tuhan yang menuntun kami untuk kami merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan-Mu, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya Tuhan. Karena kami tahu hanya oleh firman-Mu kami akan hidup, hanya oleh firman-Mu kami akan kuat dan sehat, hanya oleh firman-Mu kami akan mengalahkan segala kuasa-kuasa dunia yang menakutkan, dan hanya oleh firman-Mu maka kami akan hidup bagi sesama kami. Kami akan menjadi berkat dan menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami siap menerima firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Nanti akan membawakan Ibu PDP Lili ya. Nah, mari saya persilakan. Shalom semua. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati dengan sukacita pada pagi hari ini. Terus sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil tema di dalam ayat Yesaya 40 ayat yang 31. Yesaya 40 ayatnya 31. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya, firman Tuhan dikatakan, kita hari-hari ini kita dikejutkan dengan adanya COVID-19. Saudara. Ya, semakin hari kita boleh semakin intim dengan Tuhan. Semakin hari kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kita lihat betapa mengerikannya hari-hari ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Ya. Kita harus banyak lebih lagi intim dengan Tuhan.
Kita harus banyak lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Seringkali kita takut dengan keadaan ini. Seringkali kita takut dengan masa depan, dengan hari esok kita takut. Tapi kita percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari saudara, kita nantikan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Seperti Abraham, saudara ya. Abraham menantikan janjinya Allah. Abraham menantikan firman Allah yang sudah disampaikan kepada Abraham. Abraham menantikan itu. Waktu dia berusia 70-an, Abraham dijanjikan dia diberi keturunan. Ya. Tapi Abraham tetap menanti janjinya Allah. Abraham memiliki iman yang kuat. Ya, dia tidak putus asa, dia tidak menyerah. Dia tetap menantikan janjinya Tuhan. Dia percaya dengan janjinya Tuhan. Sekalipun usianya sudah tua, dia tetap menanti janjinya Tuhan. Ya, menanti keturunan yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Saudara, hari-hari ini kita tetap menantikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan setia dengan janjinya. Di dalam kita menantikan janjinya Allah, kita percaya Allah selalu ada dalam hidup kita. Allah selalu menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya hari-hari ini, saudara, jangan takut dengan keadaan yang begitu menakutkan. Kita tahu Allah selalu menyertai kita. Allah mencukupi setiap kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan pasti Tuhan cukupi. Tuhan tidak pernah membuat kita kelaparan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia peduli akan kita. Kita percaya Abraham Tuhan pakai dengan luar biasa. Abraham imannya kuat. Dia tidak menyerah. Apakah hari-hari ini kita menyerah, kita putus asa dengan keadaan ini? Apakah kita terus berharap kepada Tuhan? Apakah kita terus mengandalkan Tuhan? Abraham dia mengandalkan Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia taat akan perintah-perintahnya. Saat Abraham diberi keturunan, Abraham juga masih taat. Tuhan menyuruh menyerahkan anaknya Ishak. Tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan karena Abraham intim dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini saudara harus intim dengan Tuhan. Banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menuntun hidup kita. Firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tanpa firman, kita enggak mampu menjalani hidup ini. Karena firman Tuhanlah yang menerangi jalan kita. Firman Tuhanlah yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah nantikan janjinya Allah. Ya, tetaplah bersukacita, amin. Tetaplah bersukacita di dalam segala hal, di dalam keadaan apapun kita tetap bersukacita. Kita nantikan janjinya Allah, sebab Allah setia dengan janjinya. Dikatakan tadi ayat firman Tuhan, kita berlari tidak pernah menjadi lesu, berjalan tidak pernah menjadi lelah. Karena kita berjalan bersama Allah, karena kita berlari bersama Allah. Kita percaya, ya, kita percaya bahwa Allah itu setia, bahwa Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, saudara, firman Tuhan biarlah
pagi hari ini. Tema daripada nantikan Tuhan. Iman kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus teguh di dalam Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Supaya semakin hari kita boleh semakin kuat berjalan bersama Tuhan. Inilah firman Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini semakin hari kita boleh semakin memperkatakan. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan dalam keadaan apapun. Kalau hari-hari ini saudara menghadapi keadaan kesusahan, saudara takut dengan hari depan saudara. Untuk memikirkan bagaimana ke depannya untuk usaha, ya, hari depan anak-anak. Saudara jangan takut. Tuhan ada selalu bersama kita. Tuhan selalu mencukupi setiap keperluan kita. Ya, Saudara, mari saya mau ada yang ditambahkan, Bapak Gembala, silakan. Ada Lian, Anton yang mau tanya. Ya, puji nama Tuhan. Ada yang saya mau tanyakan, Tante. Ya, saya percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Ya. Terus saya juga percaya bahwa setiap jawaban doa Tuhan pasti tepati. Nah, bagaimana kita menantikan jawaban doa tuh, gitu? Dalam keadaan bagaimana kita misal dalam kesulitan, kita menantikan jawaban doa itu. Ya. Saat kita menantikan jawaban Tuhan, satu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita memperkatakan janjinya Allah. Kita katakan, Tuhan saya percaya. Kalau kita dalam kesesakan, kita berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Kita jangan lupa akan janjinya Allah, maka Tuhan akan bekerja. Amin. Itu jawabannya. Ada lagi? Ya. Nih Tante, akhir-akhir ini apa yang kita alami itu sungguh berat ya Tante ya. Banyak masalah, banyak di dalam rumah tangga ataupun di lingkungan gitu ya. Nah, dalam hal menjaga iman ini bagaimana gitu caranya untuk menjaga iman kita agar tetap teguh di dalam Tuhan gitu. Menjaga iman kita supaya teguh di dalam Tuhan. Saya percaya waktu itu Abraham itu dia intim dengan Tuhan. Dia peka dengan suara Tuhan. Ya, supaya iman kita teguh, menjaga iman, memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan meneguhkan iman kita. Abraham kayaknya sulit untuk menerima janji Allah. Dia harus menunggu keturunan yang Tuhan janjikan. Karena Abraham dia teguh, imannya dia kuat, dia terus menantikan janjinya Allah. Maka itulah yang menjadi iman Abraham kuat. Sampai Tuhan memberikan jawaban, sampai Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham. Itu jawabannya. Ada lagi? Ada lagi yang mau di... Terkadang kan apa yang kita perkatakan gitu, ucapkan ya, itu lebih mudah daripada kita mempraktekannya gitu ya. Nah, kita mengandalkan Tuhan, oh saya mau mengandalkan Tuhan, tapi kenyataannya kadang kita sering jatuh Tante. Kadang kita lebih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri gitu ya. Nah, juga selaras dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan kelakuan kita. Ini dikatakan kita bagaimana? Bagaimana dalam setiap permasalahan ini kita tetap mengandalkan Tuhan gitu.
dalam hal apa aja? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contoh kita dalam menghadapi anak gitu ya. Wah, anak yang nakal apa gitu ya. Aduh, kayaknya udah nggak mampu lagi. Kayaknya kita nggak mampu. Ya. Terus kita perkatakan kepada Tuhan. Kita bawa dalam doa. Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengubah anak saya. Tuhan, saya percaya janji-Mu. Saat orang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Jadi kita jangan katakan anak itu udah nakal, kita bilang nakal, bandel. Terus kita memperkatakan firman Tuhan. Maka nanti bukan kita, seringkali kita mau anak nih kalau nggak seperti ini dia nggak akan berubah. Tapi kita belajar mengandalkan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, supaya saat kita dalam kesesakan, Roh Kudus yang bekerja, bukannya kita, tapi Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang bekerja. Maka di situ terjadi mujizat. Maka kita akan lihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kita melihat mujizat, kata orang, tapi kita boleh merasakan saat-saat kita dalam kesesakan, kita panggil nama Yesus, kita perkatakan firman Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Amin. Amin. Ya. Ada lagi? Ya, enggak. Saya mau terima kasih ya. Saya bersuka cita sekali ya. Ini pribadi gitu ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya, walaupun sesulit-sulitnya gitu, sesusah-susahnya, kita akan diberikan pertolongan. Kita akan diberikan semangat sama Tuhan. Itu. Ya. Iya. Walaupun ya maksud saya gini, walaupun kita sesulit-sulitnya gitu, tak kalah kita mengandalkan Tuhan, kita pasti diberikan kemenangan. Amin. Amin ya, Tante ya. Jadi Berarti gitu ya. ada kekuatan yang baru yang Amin, Tuhan iya, seperti beri itu. buat kita ya. Saya percaya waktu kita menghadapi kesulitan, beban yang berat, maka Tuhan katakan renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kita harus banyak baca firman Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah, maka firman Tuhan itu keluar, memberikan kita kekuatan, mencerahkan kita untuk kita, Tuhan, saya percaya janji Tuhan. Jadi kita perlu firman Tuhan. Maka kita setiap hari kita butuh firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Saat-saat kita dalam kesesakan, saat-saat kita dalam kesusahan, maka firman Tuhan itulah yang mengingatkan kita. Maka kita terus kuat dalam Tuhan. Sekalipun belum terjadi ya Tante ya. Kita sekalipun belum terjadi, tapi kita tetap percaya. Maka firman Tuhan itu dikenal. Sekalipun kita belum melihat, ya, pasti Tuhan akan menjawab. Jadi kita jangan, belum dijawab juga, belum terus. Capek Janganlah gitu. jemu-jemu. Iya. Janganlah jemu-jemu berdoa. Maka Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita, persoalan kita yang berat, bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia nggak punya senjata perang, tapi dia percaya Tuhan yang melawan, Tuhan yang membela. Ya. Amin. Berkati orang-orang yang kayaknya nggak mampu. Tuhan berkati orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan berkati orang-orang yang menipu kita. Tuhan berkati orang-orang yang membohongi kita. Apakah kita percaya? Apakah kita yakin Tuhan menjadi pembela kita? Itulah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita jangan dengan kekuatan kita nggak mampu, saudara, menghadapi setiap masalah yang ada, apalagi masalah yang besar, ya, kayaknya nggak mampu. Jangan pakai kekuatan kita, mari kita andalkan Tuhan. Amin. Nantikan Tuhan, pasti Tuhan tepat pada waktunya dia menjawab. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan ya Bapak Gembala ini? Iya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Luar biasa renungan firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Lili ya, mengingatkan kita untuk terus kita percaya pada Tuhan. Iman kita jangan sampai goyah. Imun kita juga harus meningkat ya. Jadi iman dan imun
harus meningkat ya. Nah, 2 bulan kita udah mengalami masa seperti ini. Dalam 2 bulan kita mengalami masa PSBB seperti ini ya, mulai kita mengetahui itu sebetulnya ada 2 kata kunci yang menjadi pemikiran sekarang semua orang, kita udah mulai mengerti ya, yaitu dikatakan yang pertama ketakutan, yang kedua bahaya ya. Jadi kita menghadapi ketakutan dan bahaya ya. Nah, ternyata virus corona ini lebih banyak ketakutannya. Kalau bahayanya dengan penyakit lain sama bahayanya. Kanker bahaya, sakit jantung bahaya ya. Nah, virus corona juga bahaya. Nah, tetapi kalau kanker, sakit jantung orang nggak takut. Ya, bahaya tapi orang kurang takut. Nah, virus corona ini orang takut karena sesuatu yang baru. Nah, karena itu di dalam ketakutan kita ini makanya muncul pola kehidupan kita, apa yang disebut namanya new normal. Pak Jokowi udah ngomong, presiden. Jadi kita masuk dalam era yang disebut namanya new normal. Hidup normal yang baru. Untuk apa? Membuang ketakutan kita. Jadi caranya gimana new normal itu? Ya physical distancing, social distancing, rajin cuci tangan gitu ya. Makan yang sehat, olahraga. Jadi itu ada kehidupan yang new normal dikatakan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan dalam new normal ini, mari sungguh-sungguh untuk apa? Renungkan firman Tuhan tiap hari, lebih sungguh-sungguh. Dulu lagi nggak ada corona, saya tahu baca firman Tuhan pada males-malesan, ogah-ogahan. Kenapa? Karena hidup nyaman. Ya, nah sekarang ada satu tantangan baru kan, new normal. Kita harus baca Alkitab tiap hari. Supaya apa? Karena firman Tuhan mengatakan iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Nah, dalam new normal ini mari kita buat kebiasaan-kebiasaan baru untuk kita hidup secara keimanan kita biar lebih nambah. Jadi ini kesempatan bagi kita. Ya, saya kemarin ketemu beberapa keluarga dikatakan, menurut kamu corona ini bencana atau dulu katanya suami saya sebelum ada corona ya pergi kerja, anak-anak masih tidur, pulang kerja anak-anak sudah tidur katanya. Nah sekarang dengan adanya corona ini dia lumayan jam 4 jam 5 udah gak boleh lembur, dia harus pulang ya. Kerja masih tetap ya, artinya kerja penghasilan dia tetap, tapi dia bisa berjumpa dengan anak-anak, lebih punya waktu lebih banyak ya. Jadi ini namanya new normal. Gimana, setuju? Ya, nah gimana jemaat Kedaung Wetan yang lain? Kita buat suatu kegiatan baru namanya new normal ya. Jadi jangan kita tenggelam dengan rasa takut terus. Bahaya nggak? Bahaya, kita tahu. Nggak pernah masak, update-nya masak. Nah, ya kok Anton jadi masak, saya lihat. Wah, update-nya senang sekali. Ini new normal. Harus nggak kita syukuri? Kita syukuri ya. Bahkan dalam kondisi new normal seperti ini, saya pernah berkata, diskusi dengan beberapa pendeta-pendeta lain ya. Masa pandemik ini sebetulnya apa sih gitu? Apa ini akhir zaman? Apa ini azab ya? Apa ini sesuatu pertanda murka Allah atau apa gitu ya? Nah, tapi akhirnya kita mendapatkan kesimpulan bahwa virus corona ini bukannya murka Allah. Dia bukannya kutukan. Dia bukannya seperti zaman di Mesir dulu. Ya, orang kena tulah ya. Tetapi ini adalah Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kita menjadi anak Tuhan itu membangkitkan rasa sosialisme kita dan kemanusiaan kita. Amin. Nah, ini momentum bagi kita untuk menyatakan kemanusiawian kita. Banyak yang susah banyak nggak banyak, terutama dalam hal ekonomi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup, usaha yang nggak jalan. Ya, mereka kesulitan makan atau apa. Nah, ini bagi kita yang masih punya penghasilan yang baik bisa menolong. Ini kesempatan bagi kita untuk menabur. Kenapa? Karena kita ingat firman Tuhan mengatakan apa yang kita tuai sekarang karena apa yang kita tabur kemarin. Apa yang akan kita tuai besok karena kita
Dengan demikian maka kan jawabannya udah gampang. Berarti memang kita nggak perlu takut. Memang kita tahu virus corona ini bahaya ya. Kita jangan takut, kita hidup dengan new normal. Pakai nerima uang harus pakai sarung tangan dan lain-lain lah. Jangan ke pesta dulu, jangan dugem. Ya, jangan cipika-cipiki, jangan salaman. Nah, ini new normal gitu ya. Nah, tetapi di samping itu juga ada peluang bagi kita untuk kita menabur. Ada peluang bagi kita untuk bisa hidup dalam keintiman dengan keluarga lebih banyak. Ya, ada kesempatan bagi kita belajar firman Tuhan lebih banyak. Setuju? Nah, itu iman kita akan naik. Imun kita juga akan naik. Ya, puji nama Tuhan. Gimana coba menurut Pak Anton nih sama Ibu Lian nih ya. Waduh, ini jemaat yang luar biasa ya. Jadi saya lihat juga ada banyak perubahan. Dulu Ibu Lian gak pernah jadi guru SD, guru SMP. Sekarang dia jadi ibu guru. Karena ngajarin anaknya saya lihat. Ya, berarti di balik semua ini ada hikmah, ada yang sisi baiknya ya Om ya. Betul. Ya, Ya. jadi nggak usah kita takutin secara berlebihan ya. Betul. Ini Tapi kan kita saatnya, tahu bahaya gitu. Ya, tapi saatnya juga kita bisa memperhatikan orang lain lebih lagi ya Om ya. Amin. Ya, ya betul Bu Lili ya. Nah, jadi itu sesuai dengan pembahasan Bu Lili, firman Tuhan itu ya, bahwa Allah tuh ada, dia selalu menyertai kita. Ya. Gimana Pak Anton? Waduh, punya pengalaman, kesaksian? Tentunya buat setiap orang nih ada perubahan gitu ya. Tapi jangan takut untuk bangkit, untuk maju gitu ya. Walaupun dengan kehati-hatian gitu ya. Karena kita tahu ada bahayanya. Iya. Nah, Bu Lili sendiri gimana nih? Bu Lili ini seorang oma ini ya. Cucunya juga banyak, anaknya banyak ya. Mereka keluarga besar, keluarga bahagia. Coba kasih kesaksian nih. Waduh, anak-anak gimana, cucu gimana, coba semua. Semua pada say hello loh. Wah, oma, ada oma katanya. Sehat semuanya ya cucu. Ya waktu kita menghadapi tadi masalah ya, takutan, ya memang wajar gitu ya. Tapi kita harus ikuti juga ya, jaga jarak, kebersihan. Itu juga apa? Supaya imun kita lebih kuat ya. Iya. Makan yang sehat ya, makan Amin yang ya. di luar. Nah, begitu juga kalau iman kita mau sehat, iman kita mau kuat, kita harus banyak baca firman Tuhan. Kita harus banyak intim dengan Tuhan. Kan hari-hari ini kita banyak di rumah, ya udah banyak di rumah, males baca Alkitab lagi, ya udah banyak di rumah, males lagi doa, ya nggak ada alasan yang namanya, aduh nggak sempet, nggak ada, karena kita banyak di rumah. Ya, ini new normal gitu ya. Nah, kita harus bangun kebiasaan baru. Ya. Ya, nah itu pesannya, jadi mari bangun kebiasaan baru apa? Banyak baca Alkitab, banyak doa, ya. Dulu juga saya kalau doa dengan anak-anak di rumah masing-masing. Ya, paling saya berdua, istri saya yang rutin tiap pagi. Sekarang karena new normal berubah. Tiap malam jam 9 kita ada doa bersama. Nah, di rumah. New normal. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari bangun ya budaya baru, kebiasaan baru, namanya habit baru ya. Habit baru apa? Habit baru karena coronavirus. Amin. Ya, kita bangun kebiasaan baru. Suami istri bisa bergandengan tangan berdoa. Apalagi suaminya berkata, "Mah, ini uang udah habis nih, Mah." Ya, ATM udah habis. Mamanya bilang, "Ya udah nggak apa-apa, asal beras masih cukup." Nah, kita akan berdoa. Kita tunggu mujizat Tuhan. Nah, doa sama-sama, maka tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Disitulah kita akan melihat banyak hal-hal baru Tuhan akan singkapkan. Tapi jangan takut dan jangan khawatir. Amin. Nah, justru di masa-masa seperti ini kita harus banyak menabur. Kita harus banyak menabur ya, karena ini peluang bagi kita untuk kita semakin banyak menabur. Hari ini kita menabur, besok kita akan menuai. Karena hukum tabur tuai itu sungguh Tuhan nyatakan. Amin. Ya.
Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ini waktu berjalan terus ya. Jadi firman Tuhan hari ini menguatkan, meneguhkan kita, yaitu bahwa sungguh mari kita semakin intim dengan Tuhan. Ya, dengan cara bagaimana intim, yaitu doa dan renungan firman Tuhan. Amin. Itu ya Bu Lili ya. Nah, jadi untuk itulah, karena semakin kita intim, kita akan mengalahkan ketakutan. Bukan berarti kita sok-sokan nggak takut bahaya. Bahaya ada ya, di mana-mana bahaya mengintai ya. Dikatakan kriminalitas semakin banyak, betul, itu pun bahaya ya. Nah, tetapi kita jangan takut, yang penting kita tahu bahaya, kita akan menghindar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa tanggal 21 Mei ini kita ada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga ya. Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, dan pada hari yang ke-50, hari Pentakosta ya, setelah hari Kamis 10 hari kemudian itu hari raya pencurahan Roh Kudus ya, hari raya Pentakosta. Nah, kita akan merayakan hari Kamis ini. Kita ada siaran di sini ya. Nanti akan kita umumkan acaranya apa. Setuju? Ya, setuju, Panton ya. Jadi mari kita agendakan bersama. Hari ini kita akan banyak berdoa ini ya. Nanti saya minta untuk Pak Anton, mari doakan untuk keluarga Daniel Batiar ya, bersama Rudi, Tanti, kokonya, Om Alek ya, yang di Kampung Melayu. Nanti Om Anton yang doakan. Keluarga Koguan Hok di Sodong juga ada Dendi dan Sieni ya. Nanti Pak Anton yang doakan ya. Terus nanti juga saya minta Tante Lili doakan keluarganya Planning, keluarga Lianghan ya, keluarga Yogi, keluarga Adi Alin ya, 4 keluarga ya. Hafal ya, ingat ya. Nanti Lian khusus berdoa untuk Bebeng ya, keluarga Bebeng, Yunita Wijaya, ada keluarga Ibu Hesti ya. Nanti Yulian yang berdoa ya, Yunita Wijaya, Ibu Hesti ya. Juga kabar bahagia ingin saya sampaikan ya, selamat kepada Paulo dan Helen, anaknya yang bernama Rafael telah lahir pada tanggal 14 Mei 2020 ya. Selamat menjadi papa dan mama, dan percayalah kalau Tuhan memberikan Rafael di tengah-tengahmu berdua, maka Tuhan juga akan melengkapimu menjadi orang tua yang sempurna, menjadi orang tua yang mampu menghidupi, memberikan pendidikan yang cukup, bertanggung jawab ya, dalam kesehatan jasmani, rohani, bahkan intelektualnya pun akan disekolahkan dengan luar biasa ya. Pasti Tuhan akan mencukupi semuanya, dan kemampuan untuk menjadi papa dan mama pun akan Tuhan lengkapi. Oh haleluya, kita akan berdoa untuk itu ya. Juga kita akan berdoa nih yang ulang tahun nih. Aduh ya, yang ulang tahun yang pertama untuk Ibu Onyo. Selamat ulang tahun Ibu Onyo ya. Kedua juga anaknya Ibu Onyo ternyata ulang tahun, yaitu Cideni Trisnawati ya, yang ada di Serang. Tuhan berkati, selamat ulang tahun Trisna ya. Juga Marika yang berulang tahun ya, nanti saya akan doakan yang berulang tahun ini. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Lagu apa? Lagu apa Lian? Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Ini lagu ditulis ya, digubah oleh Pendeta Wilhelmus Latumahina yang kemarin Tuhan telah panggil ya. Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan, yaitu GBI Bethesda Sarwa ya. Tuhan memberkati kita. Mari kita angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Jadi berkat. Haleluya Yesus. Tuhan, Pak Anton akan berdoa untuk pokok-pokok doa Terima ini. kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Jadikan Tuhan hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan tetap pakai kehidupan kami Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, hamba-Mu Bapa berdoa Tuhan buat Daniel dan Natali Tuhan, beserta dengan anaknya Tuhan, keluarga mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, penyertaan Kau Tuhan. Tetap Tuhan di dalam perlindungan Engkau Tuhan. Apapun yang ia lakukan, Kau Bapa membuat berhasil dalam hidupnya Tuhan. Berkati juga Tuhan mamanya Natali Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan Tuhan yang telah Kau berikan Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan kepadanya Tuhan. Tetap Tuhan Kau menaungi kehidupannya Tuhan. Dan siang ini, hari ini juga Tuhan, hamba Bapa berdoa Tuhan buat Rudi dan Tanti Tuhan. Amin Yesus. Kau Bapa menyertai mereka Tuhan. Amin, amin, amin Tuhan. Menyertai kehidupan mereka Tuhan. Amin Yesus. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oh benar-benar Yesus. Agar berkat damai-Mu Tuhan Oh haleluya. mengalir di dalam kehidupan mereka. Bahkan siang hari ini Bapa, hamba-Mu Bapa berdoa Tuhan buat Oh Om haleluya Alex Yesus. beserta dengan istrinya Tuhan. Oh terpuji namamu Yesus. Kau Bapa memberkati mereka Tuhan di masa tua mereka Tuhan. Benar Yesus, benar. Berikan mereka kesehatan Amin. yang daripada Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Sertakan kehidupan mereka Tuhan Amin, di masa Yesus. tua mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga besar mereka Tuhan. Amin Yesus. Anak-anaknya, cucu dan mantunya Tuhan. Amin Di Tuhan. dalam penyertaan mereka Tuhan, di dalam penyertaan Engkau Yesus. Bahkan hamba-Mu Tuhan siang hari ini berdoa Tuhan buat Kaguanok Haleluya beserta Yesus. dengan Cibeti Tuhan, Benar Dendi Tuhan. dan Seni Tuhan. Amin. Kau Tuhan menyertai kehidupan mereka Tuhan. Amin Di dalam Yesus. kekurangan mereka Tuhan, Amin Tuhan. Kau tetap memberikan pengharapan Tuhan pada mereka Tuhan. Berikan mereka semangat-Mu Tuhan di dalam Amin, mengasihi Yesus. Engkau Yesus. Tuhan Yesus,
Kau menyertai kehidupan mereka. Haleluya Yesus Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang utama Tuhan, Benar Yesus. mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Haleluya, mengucap syukur Yesus. Tuhan. Siang hari ini Tuhan, semua Tuhan karena kebaikan Tuhan. Oh haleluya. Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus. Ya Bapa, kami juga bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk Tante Hesti Tuhan. Kiranya Amin. ya Bapa Engkau berkati kehidupan Amin, mereka Yesus. Tuhan. Berkati Engkau keluarganya, mengasihi keluarga ini Tuhan. Engkau Amin, tutup Yesus. bungkus dan kuasa darah-Mu ya Bapa. Haleluya Engkau Yesus. mengasihi keluarga besarnya Tuhan. Haleluya. Engkau mengasihi Tante Hesti, anak-anaknya Tuhan, Amin. juga cucunya ya Bapa. Amin Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa Engkau menjagai kehidupan mereka Benar Tuhan. Yesus, benar. Engkau tahu Tuhan keadaan mereka saat ini ya Bapa. Benar Yesus. Kiranya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, turunlah damai sejahtera-Mu Tuhan. Oh Turunlah haleluya. sukacita-Mu pada keluarga ini Tuhan. Haleluya Yesus. Berkat pemeliharaan yang Engkau berikan bagi mereka Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesus, Engkau berikan kesehatan senantiasa ya Bapa. Engkau berikan kasih kepada mereka Tuhan. Oh Engkau berikan haleluya kesatuan Yesus. hati Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa keluarga ini Tuhan Engkau pakai menjadi luar biasa ya. Amin Yesus, amin. Engkau mencukupi semua apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Begitu juga dan Ko Bebeng ya Bapa, kami berdoa. Amin. Juga Cipipit Tuhan dan anaknya Brandon Tuhan. Oh Kiranya haleluya. Engkau tutup bungkus keluarga ini dan kuasa darah-Mu. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Haleluya berikan Yesus. kasih yang mula-mula, damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kehidupan mereka. Engkau Haleluya memberkati Yesus. pekerjaan Ko Bebeng Tuhan. Engkau memberkati Cipipit Tuhan. Oh benar Dalam dia Yesus. menjadi istri, mendampingi suaminya ya Bapa. Engkau berkati mereka berdua untuk mendidik anak mereka Benar Tuhan. Yesus, Engkau benar. jadikan Brandon anak yang baik Tuhan. Amin, Anak amin yang Yesus. Engkau pakai dengan luar Amin, biasa Tuhan. ya Bapa. Di masa depannya nanti Tuhan Engkau pegang, Engkau berikan masa depan yang baik Tuhan. Amin Yesus. Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan, senantiasa Engkau pelihara, tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu ya Bapa. Oh Kami haleluya. percaya Tuhan Engkau lebih lagi mengasihi mereka ya Bapa. Engkau memperhatikan keluarga besar mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka Haleluya ya Bapa. Yesus. Bagi orang di sekitar mereka Yesus Tuhan. Tetangga-tetangga mereka juga ya Bapa. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau berkati juga Ciyunita Wijaya Tuhan. Amin Yesus. Engkau berkati kehidupannya, Amin, pekerjaan Yesus Tuhan. Tuhan. Sebagai guru ya Bapa. Amin Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa untuk dia menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya ya Haleluya Bapa. Yesus. Tuhan berkati, Engkau berikan kesehatan, Engkau pakai dengan luar biasa semua benar, pelayanannya Yesus. Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan, biarlah semuanya boleh dikembalikan kepadamu. Semuanya Haleluya, boleh Yesus. berasal daripadamu Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau pelihara, tutup bungkus keluarga ini dan kuasa darah-Mu. Haleluya Begitu Yesus. juga dengan kedua anaknya ya Bapa. Senantiasa Engkau pelihara mereka, Michael, Haleluya, Glenn Yesus. Tuhan. Engkau pakai masa muda mereka Tuhan untuk menjadi berkat bagi teman-teman mereka, untuk Oh, menjadi haleluya. anak Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan keluarga ini. Engkau berkati juga mamahnya Ciyunita Tuhan. Engkau tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Engkau berikan kesehatan, damai sejahtera-Mu ya Oh Bapa. haleluya Yesus. Kiranya Tuhan kami serahkan semua Tuhan jemaat kedaulatan ini ke dalam tangan-Mu. Tidak terkecuali Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan. Oh Apa haleluya yang menjadi Yesus. kebutuhan hidup mereka ya Bapa. Amin. Kiranya Engkau tolong Tuhan, Engkau turut campur tangan bekerja, Engkau memperhatikan mereka ya Bapa. Engkau pegang kehidupan mereka, Engkau berikan mereka kekuatan, Haleluya Yesus. perlindungan dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Amin. Tuhan. Amin Engkau Yesus. mengusir segala sakit penyakit, segala kekhawatiran yang ada Tuhan. Biarlah kami senantiasa berfokus kepadamu ya Bapa. Senantiasa kami mengasihi mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun ya Oh Bapa. haleluya. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan dalam keadaan situasi yang sulit sekalipun ya Amin Bapa. Yesus Tuhan. Kami terlalu dan lebih percaya Tuhan, kami mengandalkan kekuatan Amin, yang Yesus. daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya.
Haleluya Yesus Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan doa untuk keluarga daripada Kok Liang An, Amin. keluarga Pak Planning, keluarga Yogi, dan keluarga Suryadi. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin Pelihara Yesus. hidup mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya masing-masing Tuhan. Kau pakai dia Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mencukupi segala kebutuhannya. Haleluya Yesus. Engkau yang membuat dia terus teguh di dalam Engkau. Amin Tuhan. Membuat dia kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya berkat Allah boleh melimpah dalam keluarga mereka masing-masing Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau selalu menyertainya. Engkau singkirkan segala roh ketakutan, kebimbangan, keputusasaan. Dan kami percaya Allah yang kami sembah Allah yang hidup. Amin. Allah yang kami sembah Allah yang menepati setiap janji-janjinya. Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan yang baru pagi Yes, hari Tuhan. ini. Memberikan semangat yang baru. Dia boleh tetap mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Bapa, hari ini kami berdoa khusus Bapa untuk jemaat yang berulang tahun, untuk Onyo Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kebahagiaan dan keberhasilan selalu ada pada dia. Amin. Juga anaknya Trisnawati, Engkau telah menambahkan usia padanya. Biarkan Trisna menjadi mama yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Suaminya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan keluarganya, anaknya pun juga. Apapun yang Tuhan perbuat bagi mereka sekeluarga, kami percaya Tuhan berkat-Mu lah yang melimpah atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk Omarika Tuhan yang berulang tahun. Tuhan tambahkan hikmat baginya. Tuhan tambahkan damai, sejahtera dan sukacita. Tuhan tambahkan berkat bagi keluarganya, untuk anaknya Edi dan Mary Tuhan, serta anak-anak mereka, cucu dari Omarika. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Juga bagi Paulo dan Helen Tuhan, Engkau telah memberkati kehidupan mereka dengan Rafael di tengah-tengahnya. Dan kami percaya seorang anak lahir atas izin dan kehendak Tuhan. Haleluya. Tanpa izin dan kehendak Tuhan, tidak ada bayi yang bisa lahir di dunia ini. Karena itu Rafael pun ada di tengah-tengah mereka berdua, karena ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Berkati seluruh keluarga Paulo dan seluruh keluarga Helen Tuhan. Berkati semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ingat untuk keluarga Budiman dan Nia yang ada di Kedaung Barat. Tuhan berkati kehidupan mereka, sekeluarga besar mereka Tuhan. Papa Mama Nia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang lain, Coco dan Esther Tuhan yang di Kampung Melayu. Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tante Email Tuhan kami juga ingat, Tuhan berkati kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus Kristus menyinari-Mu dengan wajahnya dan memberi-Mu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Pada hari ini mari dengan segala kesukacitaan, bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagimu di kayu salib, memberikanmu pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal, sorga yang mulia, dan kerajaan 1000 tahun. Dan Allah Roh Kudus yang ada bersama denganmu, Dia yang menopang dan menguatkanmu, Dia yang meneguhkanmu, dan Dia yang membukakan pintu-pintu keajaiban, jalan-jalan mujizat, karena Dia adalah penolong dan penghiburmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.